Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mencoba mempelajari tema dari mata pelajaran akidah, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada pembelajaran ini yang pertama diharapkan setelah belajar tentang materi beriman pada malaikat bisa memahami apa yang maksud dengan beriman kepada malaikat. Bisa menjelaskan apa itu beriman kepada malaikat. Yang kedua, diharapkan kita bisa mengetahui apa sifat-sifat atau ciri-ciri malaikat itu dan apa bedanya dengan makhluk yang lain seperti manusia, ya, ataupun jin. Yang ketiga, diharapkan memahami siapa saja malaikat-malaikat yang wajib kita imani dan bagaimana tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, bagaimana hikmah beriman pada malaikat itu. Seperti apa hikmah beriman pada malaikat itu dan seperti apa penerapan perilaku yang menunjukkan beriman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah, mari kita simak dengan baik materi berikut. Pengertian beriman kepada malaikat berarti meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat-malaikat diciptakan dari cahaya, senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semua perintahnya, terus-menerus bertasbih pada Allah siang dan malam. Adapun ciri-ciri malaikat, yang pertama tidak berjenis kelamin. Artinya tidak ada malaikat yang memiliki kelamin laki-laki ataupun perempuan. Yang kedua, tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak butuh dengan yang namanya makan minum. Malaikat tidak tidur. Itulah yang dikatakan tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, memiliki sayap. Dan yang keempat, selalu taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak pernah bosan dan lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama malaikat dan tugas-tugasnya, yang pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Malaikat Israel atau yang dikenal di dalam Al-Quran yaitu Malakul Maut bertugas mencabut nyawa makhluk atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur atas apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Malaikat Rakib bertugas mencatat amal baik yang telah dilakukan oleh manusia. Berikutnya, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk yang telah dilakukan oleh manusia.
Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka dan memiliki julukan malaikat Zabaniyah. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Adapun perbedaan malaikat dan manusia, manusia memiliki ciri-ciri ia diciptakan dari tanah, memiliki hawa nafsu, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, bisa dilihat oleh mata panca indera kita, dan yang terakhir tidak terjaga dari dosa. Ya, jadi kadang manusia mudah berbuat dosa, mudah jatuh pada kesalahan. Tidak luput dari perbuatan dosa. Kemudian malaikat memiliki ciri diciptakan dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu, jadi hanya memiliki akal dan hati, tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak bisa dilihat oleh panca indera, dan yang terakhir terjaga dari dosa. Atau dalam kata lain tidak pernah bermaksiat pada Allah atau taat pada Allah saja. Dan selanjutnya, adapun hikmah beriman pada malaikat, yang pertama, menambah keimanan kita. Kenapa? Karena dengan melihat atau mengimani tugas-tugas malaikat seperti apa dan nama-nama malaikat itu, maka kita bertambah keyakinan kita, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan begitu kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Kemudian yang kedua, benci kepada perbuatan maksiat. Dengan mengetahui tugas-tugas malaikat, ya, maka kita akan muncul rasa benci kepada perbuatan maksiat tersebut, khususnya di malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amal-amal perbuatan kita, mengawasi kita setiap melakukan perbuatan tertentu, itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan yang ketiga, membuat kita rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita cinta dengan malaikat-malaikat, khususnya malaikat-malaikat yang mencatat amal. Dan yang terakhir, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya malaikat-malaikat itu kita terawasi, ya, daripada setiap perbuatan-perbuatan kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana contoh perilaku beriman pada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Di sini ada dua contoh yang Ustadz akan sampaikan. Yang pertama, memberi sedekah tanpa mengharapkan pujian. Ya, dengan seperti itu berarti kita meyakini bahwa malaikat Raqib dan Atid itu adalah pencatat amal baik dan buruk manusia. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah untuk keberkahan rezeki dan hujan yang bermanfaat. Dengan perbuatan tersebut kita meyakini bahwa malaikat Mikail yang membagi rezeki dan juga hujan, ya, menurunkan hujan. Demikian presentasi dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minal wa fathun qarib. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.